Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Ma'ruf dan kali ini kita akan membahas tentang keamanan jaringan. Mulai Mie. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu keamanan jaringan, jadi keamanan jaringan itu adalah suatu sistem atau cara yang digunakan untuk memberikan proteksi agar jaringan terhindar dari berbagai ancaman yang dapat merusak jaringan. Selanjutnya adalah elemen pembentuk jaringan. Ada dua elemen pembentuk jaringan. Yang pertama adalah tembok pengamanan. Tembok pengamanan ini adalah cara untuk mengamankan jaringan baik secara hardware-nya dan yang kedua secara software-nya. Elemen yang kedua adalah rencana pengamanan. Rencana pengamanan ini adalah suatu konsep yang dibuat dan akan diimplementasikan untuk melindungi jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman. Jadi itulah tadi dua elemen pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama adalah tembok pengamanan dan yang kedua adalah rencana pengamanan. Selanjutnya adalah mengapa kita harus menggunakan keamanan jaringan. Jadi ada beberapa aspek yang mempengaruhi mengapa kita harus menggunakan keamanan jaringan. Yang pertama itu adalah privasi. Jadi aspek privasi ini dimana banyak orang yang tidak menginginkan kalau data-data pribadi dilihat oleh pihak lain atau orang lain. Begitupun contohnya apabila kita menjadi user, ada beberapa data kita yang kita tidak ingin kalau admin melihatnya. Contohnya adalah data-data pribadi seperti jenis kelamin, agama, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh serangan dalam aspek privasi adalah serangan program sniffer. Adapun usaha kita untuk mengamankan jaringan dari serangan tersebut adalah menggunakan teknologi kriptografi. Aspek yang kedua adalah integrity. Seseorang memiliki data yang tidak ingin diubah oleh orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Contohnya adalah email yang diintercept lalu diubah dan diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangan dalam aspek ini adalah virus Trojan horse dan virus man in the middle attack. Selanjutnya adalah aspek authentication. Adalah sebuah metode yang membawa informasi yang betul-betul asli. Maksudnya adalah apabila dokumen yang kita kirim palsu, ada salah satu tanda bahwa dokumen itu palsu. Contohnya dengan menggunakan tools untuk membuktikan keaslian dokumen. Kita juga dapat menggunakan username dan password untuk mendukung bahwa keaslian dokumen tersebut benar-benar dari sang pengirim. Selanjutnya adalah aspek availability. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya hambatan. Contoh hambatannya adalah DOS attack. DOS attack ini adalah di mana ada beberapa permintaan palsu yang dikirim secara bertubi-tubi atau permintaan di luar perkiraan sehingga tidak dapat diselesaikan atau bahkan sampai down, hang atau crash. Selanjutnya adalah aspek akses control. Cara pengaturan akses kepada informasi berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi dapat diatasi dengan menggunakan metode kombinasi user ID password atau dengan menggunakan mekanisme lainnya. Aspek yang terakhir adalah non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Dukungan berbagai elektronik commerce. Ya, jadi setelah tadi kita membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi tentang pentingnya keamanan jaringan. Yang selanjutnya adalah dasar-dasar keamanan jaringan. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah availability atau ketersediaan. Hanya user tertentu saja yang mempunyai hak akses atau authorize diberi akses tepat waktu, tidak terkendala apapun. Yang kedua adalah reliability atau kehandalan. Objek tetap orisinil atau tidak diragukan keasliannya dan tidak dimodifikasi dalam perjalanan dari sumber menuju penerimanya. Yang ketiga adalah confidentiality atau kerahasiaan. Objek tidak diumbar atau dibocorkan kepada subjek yang tidak seharusnya berhak terhadap objek tersebut. Lazim disebut tidak authorized. Poin selanjutnya adalah kategori keamanan jaringan. Yang pertama adalah interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusahaan atau modifikasi terhadap peranti keras atau saluran jaringan. Contohnya adalah perusakan atau modifikasi terhadap peranti atau saluran jaringan. Yang kedua adalah interception. Interception adalah suatu pihak yang tidak berwenang mendapat akses pada suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem lainnya. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Kategori selanjutnya adalah modification. Suatu pihak tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file, data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Kategori yang terakhir adalah fabrication. Suatu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu kepada orang lain.
Ya, yang terakhir adalah jenis-jenis serangan atau gangguan dalam jaringan. Yang pertama adalah denial of service atau DOS, sebuah metode serangan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan jaringan komputer menjadi terganggu. Jenis selanjutnya adalah paket sniffing, sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi, baik itu media kabel maupun radio. Setelah paket-paket yang lewat itu didapatkan, paket-paket tersebut kemudian disusun ulang sehingga data yang dikirim oleh sebuah pihak dapat dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Jenis serangan selanjutnya adalah IP spoofing, sebuah model serangan yang bertujuan untuk menipu seseorang. Serangan ini dilakukan dengan cara mengubah alamat sebuah paket sehingga dapat melewati perlindungan firewall dan menipu host penerima data. Selanjutnya adalah DNS forgery, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mencuri data-data penting orang lain dengan cara melakukan penipuan. Salah satu bentuk penipuan yang bisa dilakukan adalah penipuan data DNS. Selanjutnya adalah Trojan Horse, program yang disisipkan tanpa sepengetahuan si pemilik komputer, dapat dikendalikan dari jarak jauh dan memakai timer. Jadi jenis serangan yang terakhir adalah probe, usaha yang tak lazim untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem untuk menemukan informasi tentang sistem tersebut. Dapat dianalogikan sebagai usaha untuk memasuki sebuah ruangan dengan mencoba-coba apakah pintunya terkunci atau tidak. Jadi itulah tadi materi tentang keamanan jaringan. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.